jam setengah 7 nih. Telat deh. Kayak bentuk tinggalan jaketnya. Aduh, kok numpuk banget sih, bisa jadi sarang nyamuk nih. Aduh. Mana ya jaketnya? Oh, ini nih. Nah, udah kan ya? Nggak numpuk lagi nih. Oke, kemarin yuk. Oh, yaudah yuk boleh. Bisa. Kenapa? Ada kirakan air. Kenapa pulang? Jadi genangan air itu takutnya jadi ada sarang nyamuk Aedes aegypti. Oh, yang menyebabkan penyakit demam berdarah ya? Iya benar. Oh, yaudah deh, lanjut ke kemarin yuk. Ayo. Banyak jajanan tuh. Udah jangan manis-manis yang gorengan yuk. Ayo. Tapi kita jangan terlalu banyak makanan yang manis yang berminyak. Itu juga salah satu penyebab kita untuk terjangkitnya virus dengue atau demam berdarah. Oh gitu. Ya itu tuh kita tidak boleh juga karena dapat yang lain. Nah, jadi mari kurangi makanan berlemak. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan infeksi yang disebabkan oleh virus dengue. Virus dengue ini ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti. Demam berdarah dengue dapat membuat penderitanya mengalami nyeri hebat seakan-akan tulangnya patah. Demam berdarah dengue atau DBD dapat menyerang anak-anak dan orang dewasa. Penyakit ini menular ketika nyamuk Aedes aegypti menggigit penderita DBD, kemudian menggigit orang yang sehat. Seseorang yang terkena virus DBD maka akan menyebabkan otot mengalami kejang, demam, hingga resiko kematian. Resiko kematian tersebut berasal dari demam yang sangat tinggi secara mendadak hingga mencapai 40 derajat Celcius. Jika sudah sampai 40 derajat Celcius, pembuluh darah dari kepala, telinga, hidung, maupun anus akan pecah. Seseorang yang mengalami demam tinggi ditandai dengan munculnya bintik-bintik merah pada epidermis pergelangan tangan. Nah, adapun cara pencegahan virus dengue yaitu menjaga kebersihan lingkungan, tidak menimbun barang bekas yang tidak terpakai, membuang genangan air. Lalu, adapun mengubah pola makan yang menjadi lebih sehat, yaitu tidak makan makanan yang berminyak dan yang terlalu manis, dan melakukan vaksinasi DBD. Biotizen juga disarankan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan melakukan gaya hidup yang mengonsumsi makanan yang sehat, istirahat yang cukup, kendalikan stres dan olahraga secara teratur. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan perkenalkan kami dari Sekolah SMA Negeri 1 Karawang. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Saya Hawara Rahil Faimahutama. Saya Raya Dwi Fayaza. Saya Rizka Anggraini. Saya Muhammad Budi Hakim. Saya Muhammad Akil Atala. Saya Muhammad Syiri. Sebelum memasuki pertanyaan, untuk Pak Dokter bisa tolong memperkenalkan dirinya. Baik, nama saya Tonan, lengkapnya Tonan Dwi Ardianto. Saya seorang dokter, spesialis patologi klinik, konsultan bidang neurologi klinik, lulusan S3 dari Jepang, dan sekarang juga sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Jakarta. Baik, terima kasih Pak Dokter. Di sini tujuan kami yaitu ingin mewawancari Pak Dokter mengenai tugas biologi yang membahas tentang virus. Untuk virus, kami mengambil virus dengue atau biasa dikenalnya demam berdarah. Pertanyaan kami, sebenarnya apa sih virus dengue itu? Lalu bahaya apa yang ditimbulkan oleh virus tersebut? Kemudian gimana ya solusi pencegahannya? Yang ditanyakan dari Ya, hari ini kita bahas mengenai demam berdarah dengue. Disebabkan oleh virus ini virus dengue. Virus ini termasuk dalam kelompok namanya Clavivirinae. Apa bahayanya? Kalau virus ini masuk dalam tubuh manusia, maka nanti virus itu akan menimbulkan kerusakan di dinding pembuluh darah.
Kalau dindingnya rusak, maka darahnya menjadi bocor, keluar. Kalau ini tidak ditangani dengan baik, maka tubuh akan bisa mengalami perdarahan yang banyak sehingga berbahaya bagi tubuh kita. Untuk menghadapi itu, tubuh kita berusaha melawan dengan cara bagian pembuluh darah yang rusak tadi berusaha ditutup dengan menggunakan namanya trombosit. Ya, trombosit itu untuk menutup kebocoran dinding pembuluh darah. Kalau bisa dilawan, bisa dicegah kebocorannya, bisa ditutup dengan trombosit, maka kita melewati dengan baik sakit DW ini sehingga tidak sampai terjadi kondisi yang bahaya. Maka kalau kita lihat kan, yang kena sakit DW itu biasanya setelah nanti dia panas, dia melewati sekian hari, sekitar seminggu kemudian dia sudah bisa melewati, maka dia akan sembuh. Bahayanya ya kalau pada sekitar hari keempat, hari kelima, di mana terjadi puncak dari infeksi, terjadi rusaknya pembuluh darah yang tidak dapat diimbangi oleh trombosit, itu yang berbahaya. Begitu ya Laura ya. Yuk, lagi silakan. Kalau untuk solusi pencegahannya bagaimana? Nah, namanya virus itu, pencegahan terbaik cuma satu, yaitu jangan sampai virusnya masuk tubuh kita. Itu pencegahan terbaik. Untuk melakukan itu semua, maka kita berusaha. Pertama, kita tetap berusaha untuk menghalangi masuknya nyamuk ya, sebagai pembawa virus dengue. Karena virus dengue ini dibawa oleh nyamuk yang namanya nyamuk Aedes aegypti. Bila nyamuk ini menggigit seorang manusia, ya, maka dia bisa memindahkan virus di dalam tubuhnya itu masuk ke tubuh orang yang digigit ini. Terjadilah penularan. Maka cara paling mudah adalah hindari jangan sampai ada nyamuk Aedes aegypti menggigit kita. Caranya bagaimana? Dihalang-halangi misalkan dengan penggunaan tabir. Mungkin dengan memberikan obat-obat yang bersifat untuk membunuh nyamuk gitu ya, bisa dilakukan. Juga dengan cara kita harus menjaga supaya jangan sampai ada sarang nyamuk di dekat kita. Karena nyamuk Aedes aegypti ini mudah bersarang di tempat-tempat di mana banyak genangan air. Ada genangan air, dia betul di situ, jadi nyamuk baru. Nah, kita harus beratas dengan cara jangan sampai ada genangan air. Dan kalau memang ada genangan air, segera kita bersihkan. Kita buang, kita kuras, ataupun kita kubur sekalian, tidak sampai terjadi perbanyakan dari nyamuk Aedes aegypti ini. Begitu cara terbaiknya ya. Oke, terima kasih ya. Saya Ya, sudah terima menangani kasih pasien dulu. juga. Terima kasih semua, sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dokter.